Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus yang ada di rumah. Kita bersyukur pada malam hari ini kita sudah memasuki hari ke-6 doa 10 hari menjelang Pentakosta. Mari kita mengangkat pujian kepada Tuhan. Kita menyerahkan kehidupan kita. Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Mari kita buka hati kita. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami buka hati kami, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita buka hati kita untuk menyembah Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa-Mu, dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surgawi, yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Terlebih pada malam hari ini menjelang Pentakosta, kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, terlebih jemaat GIA Galunggung. Kiranya Tuhan, kami dalam penyertaan Tuhan, semua dalam perlindungan Tuhan. Roh Kudus yang selalu memenuhi dan menguasai kehidupan anak-anak-Mu, sehingga apa yang kami lakukan,
berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Yehezkiel 36 ayatnya yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Mari kita angkat pujian, "Rohmu yang hidup penuhiku." Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorgawi, pada malam hari ini kami membuka hati kami untuk belajar dan mendengar sebagian kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu juga setiap anak-anak-Mu. Berikan kami roh pengertian. Biarlah firman Tuhan akan mengubah dan memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dimanapun engkau berada, pada hari ini
dalam rangka menjelang pencurahan Roh Kudus. Tema kami adalah hidup dipimpin oleh Roh, dan untuk mendasarinya kita akan membaca dari Galatia pasal 5 ayat 25 dan 26. Demikian firman Tuhan. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Saudara, menjadi orang Kristen itu tidak cukup hanya percaya kepada Tuhan Yesus, beribadah, ke gereja, atau terlibat di dalam pelayanan. Tetapi kita harus mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita tidak hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan gagal dalam menjalani hidup sebagai orang percaya. Dan yang pasti tidak akan ada damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, kalau dulu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Allah ada di sekeliling murid-muridnya, atau Allah ada di sekeliling kehidupan saya dan saudara. Tetapi sekarang setelah Allah naik ke surga, maka Allah di dalam diri kita, di dalam pribadi kita, di dalam tubuh kita, di dalam perasaan dan pikiran saya dan saudara. Jadi saudara, Roh Kudus itu adalah sebagai representasi, sebagai penyertaan perwujudan Allah. Dengan Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus diberikan, dan Tuhan Yesus berkata, lebih berguna kalau aku naik ke surga. Kalau aku naik ke surga, maka Roh Kudus itu akan turun. Jadi saudara, Roh Kudus itu diam di dalam setiap kehidupan orang percaya. Roh Kudus bukan hanya menghibur, bukan hanya membawa kita dalam kebenaran, bukan hanya membuat kita supaya kita kuat, supaya kita tenang ketika kita menghadapi masalah maupun pergumulan hidup. Tetapi lebih daripada itu, Roh Kudus berguna supaya saya dan saudara mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Jadi saudara, sebagai orang percaya, ketika kita memberi diri untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menuntun kita senantiasa kepada kebenaran. Dengan kata lain, kalau kita menyerahkan segenap hidup kita untuk taat pada pimpinan Roh Kudus, maka kehidupan kita akan terus-menerus diubahkan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga semakin hari hidup kita akan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Sebab tanpa Roh Kudus kita tidak akan mengalami kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita seperti anak yatim piatu, merasa tidak berdaya, kesepian, khawatir, gelisah. Bahkan kita akan kehilangan semua yang berharga ketika kita kehilangan Roh Kudus, saudara. Jadi saudara, dalam hidup ini kita mutlak harus berjalan bersama Roh Kudus. Karena tanpa berjalan dengan Roh Kudus, hidup kita tidak ada artinya, saudara. Oleh karena itu, selama kita hidup di dunia ini, kita harus bergantung 100% pada Roh Kudus. Oleh karena itu saudara, pada waktu kita ada dalam pimpinan Roh Kudus, kita tidak akan perlu khawatir, kita tidak akan takut dengan segala apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Kadang kita tidak tahu selangkah ke depan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kalau Roh Kudus menguasai saudara dan saya, apapun yang terjadi kita tetap bersyukur dan bersyukur. Jadi saudara,
sekalipun kita sudah menerima penebusan dari Tuhan Yesus Kristus ketika Ia mati di kayu salib. Tetapi sebagai orang percaya, saya dan saudara harus tetap menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan dan benar, hidup benar di dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita menjadi anak-anak yang berkenan di hati Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita harus menjadikan Roh Kudus sebagai pimpinan kita yang selalu berjalan di depan kita. Dan ingatlah bahwa pimpinan Tuhan tidak pernah salah. Jalan Tuhan selalu baik, jalan Tuhan selalu indah, dan jalan Tuhan selalu mulia. Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka yang pertama, Roh Kudus akan membuat kita peka akan dosa, peka akan kebenaran. Jadi kalau Roh Kudus memenuhi saya dan saudara, akan menyadarkan kita betapa berbahayanya dosa itu, saudara. Sehingga Roh Kudus akan membuat kita takut akan dosa. Kalau Roh Kudus memenuhi kita, maka kita akan dibuat sadar untuk berbuat kebenaran. Jadi saudara, Roh Kudus akan menyadarkan, memampukan saya dan saudara untuk melakukan apa yang benar. Dan Roh Kudus akan membuat kita tidak suka melakukan sesuatu yang tidak benar, yang tidak berkenan dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus akan mempersatukan, bukan untuk memecah belah. Jadi Roh Kudus akan membuat saya dan saudara bersatu, bersaudara, bukan memecah belah, tetapi Roh Kudus akan membuat kita saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling membutuhkan. Roh Kudus akan memampukan kita tidak melihat kelemahan orang lain, tetapi melihat orang lain sebagai saling melengkapi, dan masing-masing tentu kita mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dan yang ketiga, Roh Kudus akan membuat kita selalu memuliakan Tuhan. Jadi saudara, Roh Kudus itu akan selalu mengajarkan kita untuk memuliakan Tuhan. Kita boleh berbeda pandangan, kita boleh berbeda gereja, kita boleh berbeda faham, tetapi satu hal yang harus kita kerjakan adalah sama-sama memuliakan Yesus Kristus. Dan itu yang paling penting. Saudara, hari ini apapun rencana hidup kita, biarlah Roh Kudus yang selalu memimpin kehidupan saya dan saudara. Biarlah Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Kita harus menyadari bahwa peranan Roh Kudus itu sangat penting. Oleh karena itu kita harus mau menerimanya dan hidup di dalam Roh Kudus, dan itu semua perlu kita lakukan. Setiap berdoa kita selalu minta dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga ketika oleh pimpinan Roh Kudus, maka apa yang kita lakukan semua berkenan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan melalui hamba-Mu. Biarlah firman itu Kau meteraikan di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Bukan hanya kami dengar Tuhan, tapi mampukan kami untuk mengerti dan melakukannya. Sehingga firman itu yang akan mengubah hati kami, semakin hari semakin akan taat dan setia hanya kepada Tuhan saja. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita doa syafaat, kita akan menyanyikan satu pujian. Jamahlah kau
Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorgawi, kami mengucap syukur bila sampai dengan hari ini Tuhan selalu menyertai dan melindungi kami. Kami berdoa untuk jemaat GIA Galunggung dimanapun mereka berada. Tuhan selalu melindungi dan menjaga serta memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati Bapak Gembala kami, gereja kami, jemaat seluruh GIA Galunggung dalam perlindungan Tuhan. Dalam situasi yang tidak bersahabat, kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu memelihara kehidupan anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia, dari presiden sampai yang terendah, dimanapun mereka berada Tuhan. Lindungi mereka, pulihkan bangsa kami, ampuni bangsa kami. Kiranya Tuhan selalu memimpin para pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia untuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Teristimewa kami berdoa untuk para tenaga medis yang sedang mempunyai beban berat menyandang tugas yang tidak ringan. Berkati mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka lakukan Tuhan selalu menyertai. Sehingga tragedi corona di seluruh dunia, teristimewa di Indonesia, akan segera lenyap dari muka bumi ini. Sehingga kami akan bisa berkumpul kembali dengan saudara-saudara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati bangsa Indonesia. Tuhan, kami berdoa untuk gereja GIA Galunggung. Tuhan selalu melindungi, menjaga, memberkati, dan memberikan kami damai, sejahtera, dan sukacita. Dan pada saat ini, Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkan hatimu hanya kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati pekerjaanmu, usahamu. Tuhan memberkati apa yang segala engkau lakukan. Tuhan memberikan engkau damai sejahtera sepanjang umur hidupmu. Amin.